mari kita mengenal riwayat hidup Buya Hamka, tokoh kesatuan Indonesia. Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang kita kenal dengan Buya Hamka lahir pada 17 Februari 1908 di Sungai Batang, Tanjung Raya. Beliau adalah seorang ulama dan sastrawan Indonesia. Beliau juga berkarir sebagai wartawan, penulis, serta pengajar. Beliau juga terjun dalam dunia politik melalui Partai Masyumi. Buya Hamka sering melakukan banyak perjalanan untuk merantau. Pada Juli 1924, Buya Hamka kembali memulai perjalanan ke Jawa. Belajar tafsir Al-Quran, Hamka menemukan keasyikan belajar dengan Ki Bagus yang mengupas makna Al-Quran secara mendalam. Dari Ki Bagus, Hamka mengenal syarikat Islam dan bergabung menjadi anggotanya. Di antara gurunya waktu itu adalah Has Cokroaminoto dan Surya Pranoto. Lalu pada penghujung 1925, pengurus besar Muhammadiyah di Yogyakarta mengutus Sultan Mansur untuk ke Minangkabau. Sejak saat itulah Malik selalu mendampingi Sultan Mansur berdakwah dan merintis cabang Muhammadiyah. Lalu pada 1931, usai membuka cabang Muhammadiyah di Engkalis, Buya Hamka dipercaya oleh pemimpin pusat Muhammadiyah untuk mempersiapkan Kongres Muhammadiyah ke-21 di Makassar. Selama di Makassar, Hamka sempat mengeluarkan majalah Islam Tentera sebanyak 4 edisi dan majalah Al-Mahdi sebanyak 9 edisi. Lalu pada 22 Mei 1946, Hamka terpilih sebagai Ketua Majelis Pimpinan Muhammadiyah Sumatera Barat menggantikan S.Y. Sultan Mangkuto yang diangkat menjadi Bupati Solo. Posisinya sebagai Ketua Muhammadiyah membuat Hamka mempunyai banyak kesempatan mengunjungi cabang-cabang Muhammadiyah untuk meningkatkan kegiatan penyiaran Islam. Lalu pada 1944, Jepang mengangkatnya menjadi anggota Chosang-in untuk Sumatera, yaitu menjadi penasehat dari Shogun Sumatera Timur Letnan Jenderal T. Nakashima. Ia menerima pengangkatannya karena percaya pada janji Jepang yang akan memberikan kemerdekaan bagi Indonesia. Namun sikapnya yang kompromistis dan kedudukannya dalam pemerintahan pendudukan menyebabkan Hamka terkucil, dibenci, dan dipandang sinis oleh masyarakat. Dan selama Revolusi Fiksi Indonesia, Hamka bergerilya bersama Barisan Pengawal Negara dan Kota (BPNK) untuk menyusuri hutan pegunungan di Sumatera Barat guna menggalang persatuan menentang kembalinya Belanda. Lalu pada pemilihan umum 1955, Buya Hamka terpilih sebagai anggota Dewan Konstituante mewakili Jawa Tengah, dan dalam sidang-sidang konstituante, Hamka menyampaikan pidato tentang bahasa, hak asasi manusia, serta dasar negara. Hamka tampil sebagai salah seorang penganggap pidato Presiden Soekarno yang berjudul Republika. Ia menolak gagasan Presiden Soekarno yang menetapkan demokrasi terpimpin. Lalu, pada 27 Januari 1964, setelah Masyumi dibubarkan secara paksa akibat adanya anggota partai yang ditangkap di pemberontakan PRRI, Hamka dan para anggota senior Masyumi turut dipenjara karena dianggap terlibat dalam pemberontakan serta dituduh dalam melakukan rencana pembunuhan Presiden Soekarno kala itu. Hamka ditetapkan sebagai tahanan politik selama 2 tahun sejak 28 Agustus 1964, diikuti dengan tahanan rumah 2 bulan dan tahanan kota 2 bulan. Lalu dalam musyawarah alim ulama se-Indonesia di Jakarta pada 30 September sampai 4 Oktober 1970, Pusat Dakwah Islam Indonesia, organisasi bentukan pemerintah, mengapukan gagasan pembentukan Majelis Ulama. Ketika Majelis Ulama Indonesia atau MUI terbentuk pada 26 Juli 1975, Hamka dipilih secara aklamasi sebagai Ketua MUI, sekaligus Ketua MUI yang pertama. Meskipun berbagai pihak waktu itu sempat ragu apakah Hamka mampu menghadapi intervensi kebijakan pemerintah Orde Baru pada umat Islam saat itu, namun ia berhasil membangun citra MUI sebagai lembaga independen dan berwibawa untuk mewakili suara umat Islam kala itu. Maret 1981, MUI mengeluarkan fatwa tentang keharaman perayaan Natal bagi umat Islam. Fatwa itu keluar menyusul banyaknya instansi pemerintah menyatukan perayaan Natal dan Lebaran lantaran kedua perayaan tersebut. Hamka membantah perayaan Natal dan Lebaran bersama sebagai bentuk toleransi, membuat banyak perdebatan di antara masyarakat kala itu. Setelah 5 bulan sejak keluarnya fatwa MUI mengenai larangan perayaan Natal dan Lebaran secara bersamaan, pada 24 Juli 1981 pada pukul 10.37, Hamka meninggal dunia pada usia 73 tahun. Jenazahnya disemayamkan di rumahnya, dan sepeninggal Hamka, pemerintah menyematkan
Bintang Mahaputra secara anumerta kepada Hamka, dan sejak 2011 ia ditetapkan pahlawan nasional Indonesia, dan karya-karya terkenalnya ialah tenggelamnya kapal Van den Wijk dan juga di bawah lindungan Ka'bah.